Dan pemirsa, di sini kami sudah tergabung dengan Hakim Mahkamah Konstitusi tahun 2003-2006, ada Pak Marwarar Siahaan. Selamat sore Pak Marwarar, apa kabar? Selamat sore, kabar baik aja, kabar baik. Ya, Pak Marwarar, sebagai sosok yang sudah malang melintang memeriksa dan memutus perkara di pengadilan, bagaimana tanggapan Anda menyaksikan vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Ferdy Sambo yang menjatuhi hukuman mati terkait kasus pembunuhan berencana ini, Pak? Ya, saya kira untuk sementara ini kita menyatakan kegembiraan dulu dan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap hakim, majelis hakim dan seluruh aparat dalam proses penegakan hukum, karena akhirnya keraguan-raguan masyarakat terjawab sudah, yaitu tadinya ada anggapan bahwa Ferdy Sambo akan berhasil melakukan intervensi melalui seluruh instrumen yang dia miliki untuk katakanlah memaksa hakim mengeluarkan putusan menurut versi yang dia inginkan. Dan kita juga sempat diragukan oleh kondisi di mana bahwa independensi hakim dan imparsialitasnya diragukan juga, sehingga di dalam proses penegakan hukum dari mulai awal persidangan ini sampai kepada tuntutan dan putusan, kita tentu diliputi oleh suasana itu dan penuh dengan suatu pertanyaan. Tetapi pada akhirnya majelis hakim menjawab itu, sehingga ketika ada keraguan bahwa proses penegakan hukum di Indonesia sudah hancur lebur sama sekali, menurut saya harapan itu masih ada ketika putusan ini lepas daripada kontroversi apakah banyak orang menyetujui atau tidak menyetujui hukuman mati, dia mencapai suatu tingkat optimum, yaitu melampaui rekuisitur atau tuntutan jaksa dan dapat sampai ke tingkat optimum yang disebutkan di dalam pasal-pasal 340 itu. Dan kemudian ada summary law, adanya beberapa tindak pidana lain yang bersama-sama dilakukan oleh terdakwa ini ketika ada yang disebut obstruction of justice. Jadi sementara kita sekarang memulihkan kepercayaan dulu bahwa kita masih bisa mempercayai proses penegakan hukum dan penegak-penegak hukum itu, dan baik kepolisian, kejaksaan maupun hakim terutama yang selama ini juga sudah dinyatakan kehilangan trust atau kepercayaan, boleh kita masih berharap lagi ke depan bahwa penegakan hukum itu dapat dipercaya dan sumber daripada kesejahteraan itu adalah keadilan yang tercapai di dalam proses seperti ini, seperti yang kita saksikan bersama bagaimana ibu dari keluarga korban juga tangisan dengan tuntutan dan harapan itu terpenuhi, bahwa ke depan akan ada proses-proses lain dan juga perkembangan-perkembangan lain. Dinamika demikian itu kita tunggu saja dan kita berkembang melihat itu kemudian sesuai dengan tahap-tahap dalam proses pemeriksaan sampai dia mempunyai kekuatan hukum tetap. Saya kira kalau saya pribadi melihatnya belum membahas dari sisi apakah ini adil atau tidak, apakah ada kontroversi tentang hukuman mati, tetapi bahwa hakim bisa menembus, penegak hukum bisa menembus apa yang dikatakan ketidakpercayaan publik itu di dalam suatu proses penegakan hukum di Indonesia, itu bagian yang paling penting untuk memulihkan kepercayaan. Menurut saya itu sisi untuk melihat proses akhir daripada putusan hakim pengadilan negeri. Demikian, Saudara Sasa. Ya, Pak Marwarar, akhirnya majelis hakim menjatuhi vonis yang lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni pidana penjara seumur hidup. Dalam amar putusan, majelis hakim juga menyebut tidak ada hal-hal yang meringankan dari Ferdy Sambo. Namun untuk seorang terdakwa jika sudah mengakui perbuatannya dan kemudian memohon maaf, apakah tidak bisa menjadi hal-hal yang meringankan? Meski di lain sisi juga banyak hal yang memberatkan, seperti sudah menyeret sejumlah anggota Polri, mencoreng institusi Polri, dan lain sebagainya. Pak Marwarar, tanggapan Anda? Ya, jadi di dalam skala yang dikatakan penjatuhan pidana itu, ketika dia apakah hakim bergerak mulai dari tuntutan atau mulai dari tingkat optimum maksimal daripada ancaman hukuman, maka ada dua sisi yang disebutkan sebagai balance itu, yang memberatkan, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, itu seperti timbangan yang akan melihat
apakah memang satu faktor yang dikatakan memberatkan atau meringankan itu bisa dia bergerak ke sisi yang lebih memberatkan. Nah, kalau dikatakan tadi pengakuan daripada Verdi Sambo, barangkali dalam keseluruhan proses sejak awal apa yang dikatakan skenario cover up, menutupi semua kejadian yang termasuk itu tadi obstruction of justice, untuk menghancurkan semua instrumen-instrumen yang ada untuk menutupi ini, maka tidak cukup bagi hakim. Itu seperti timbangan tadi, tidak cukup bahwa dia mengatakan terakhir dia mengakui kesalahan untuk menutup semua kesalahan yang tadi sudah kita sebutkan tadi, untuk melakukan cover up, obstruction of justice dengan seluruh pengaruh yang dimiliki oleh saudara Verdi Sambo, bagaimana untuk tidak sampai bahwa perkara ini dibawa dalam proses hukum. Jadi kalau ibarat timbangan, Anda melihat itu, dia punya skala, dia turun atau naik ke arah apa yang dikatakan tidak ada hal yang meringankan, sehingga skala itu akan naik, akan mendekati tingkat optimum kalau hakim bergerak dari tuntutan dalam skala meringankan, memberatkan, dia meningkat, dan kemudian dia mencapai kesimpulan bahwa tidak ada yang meringankan, kemudian sampai kepada top puncak, yaitu ancaman yang ada di dalam pasal itu, yaitu hukuman mati. Saya kira saya melihatnya demikian sebagai suatu yang biasanya hakim memiliki apa yang dikatakan guidance atau pedoman dalam pemidanaan. Baik, Pak Marwarar, jika seandainya tim kuasa hukum Verdi Sambo kemudian mengajukan banding atas vonis mati ini, apa saja kemungkinan yang bisa saja terjadi? Sementara vonis mati ini merupakan hukuman maksimal. Ya, saya kira kan dalam proses tingkat banding juga dia atau majelis hakim tingkat banding bisa mengevaluasi keseluruhan apa yang terjadi dalam bukti-bukti maupun argumen-argumen lain yang ada secara katakanlah doktrin hukum pidana, tetapi persoalannya kembali kepada majelis hakim pengadilan tinggi, apakah juga dia cukup independen untuk melihat itu dan tidak berpihak, dan kemudian apa dia setuju atau tidak setuju dengan putusan daripada majelis hakim tingkat pertama. Setelah itu nanti dia akan mempertimbangkan apakah misalnya seperti Anda pertanyakan, ada hal-hal yang meringankan dari Verdi Sambo tentang dia mengakui kesalahannya, boleh jadi majelis hakim akan melihat itu dan kemudian dia merubah putusan majelis hakim tingkat pengadilan negeri, misalnya dengan mengurangi tingkat optimum dari pidana itu menjadi misalnya katakanlah seumur hidup. Jadi itu akan menjadi dinamis sampai kepada tingkat Mahkamah Agung nanti kasasi. Tentu ada masih apa yang dikatakan dinamika tentang pemidanaan itu bergerak sedemikian rupa. Tergantung kepada bagaimana majelis hakim di tingkat pengadilan tinggi dan kasasi melihat baik alat bukti maupun apa yang dikatakan proses perencanaan dan cara-cara yang memberatkan dan meringankan yang terlihat dalam pidana itu. Saya kira pandangan saya demikian, Mbak Safa. Baik, kemudian Pak Marwarar, sepanjang yang Anda ketahui, apakah sebelumnya juga pernah ada beberapa kasus-kasus serupa, yakni pembunuhan berencana, di mana terdakwanya kemudian divonis mati oleh majelis hakim? Saya kira sudah ada, tetapi itu agak perkara-perkara yang sangat lama ya. Tetapi sudah perkara yang lebih baru itu belum pernah kemudian, karena memang ada pengaruh perkembangan apa yang dikatakan cara memandang atau dinamika pro dan kontra hukuman mati. Tetapi zaman kita ada. Anda bisa ingat namanya ada kasus Husni Kasdut yang dihukum mati. Tapi sudah kasus lama itu. Kita masih sangat muda sekali kita dan baru kalau generasi sekarang saya kira tidak ada yang ingat lagi. Tetapi sangat jarang tentunya hukuman mati itu dijatuhkan. Tetapi di dalam penjara perkara-perkara lain misalnya narkoba banyak yang menunggu eksekusi hukuman mati itu. Ya, jadi menurut Anda ini merupakan suatu terobosan baru ya yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di era saat ini, yakni vonis mati terhadap kasus pembunuhan berencana ya Pak Marwarar. Ya, saya kira itu merupakan pandangan hakim, mungkin juga dia mempertimbangkan dinamika dan tuntutan keadilan di masyarakat
dia melihat itu sebagai sesuatu hal yang bagus untuk ditampung. Tetapi perkembangan ke depan ini termasuk juga perkembangan KUHP baru yang nanti dinamikanya juga lebih kencang lagi. Kita harus mengantisipasi itu karena di dalam sistem hukum pidana yang baru, hukuman mati itu tidak langsung dieksekusi nanti kalaupun sudah berkekuatan, tetapi diberikan kesempatan 10 tahun bagi terdakwa itu terpidana, apakah dia nanti akan memiliki suatu perubahan sikap. Ini barangkali menjadi kontroversi tersendiri lagi, yang saya sendiri tidak setuju dengan apa yang dikatakan pasal 100 dari KUHP baru kita yang menimbulkan problem baru tanpa misalnya mensinkronisasikan dengan sistem pemidanaan yang ada di KUHP, yang di KUHP lama sistem yang diambil dari Belanda, tetapi merubah sistem hukum pidana mati tanpa menyesuaikan apa yang dikatakan stelsel pidana. Itu problem tersendiri lagi nanti. Tetapi KUHP yang baru masih akan kita tunggu 3 tahun lagi berlaku, dan sementara itu tentunya dinamika dalam proses persidangan upaya hukum, banding kasasi, apakah juga nanti ada gerasi, itu tentu menunggu. Kalau dia masih di dalam lingkup 3 tahun ini selesai, baru kita akan melihat apakah eksekusi pidana mati ini akan dilaksanakan menurut sistem KUHP lama, atau kalau sudah melewati batasnya, sistem KUHP baru tentu akan sudah berlaku ketika ini terjadi sesudah 3 tahun. Itu menjadi pertanyaan dan dinamika baru lagi, saya kira. Baik, lalu Pak Marwarar, apakah perhatian publik kemudian sorotan dari berbagai pihak terhadap kasus ini juga cukup berpengaruh dalam penanganan kasus ini hingga akhirnya kemudian muncul vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, Pak Marwarar? Ya, saya kira itu terjadi juga di dalam tangisan atau katakan outcry dari masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan keadilan, itu tentu berpengaruh dan akan ditampung oleh majelis hakim karena dia juga harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Itu menjadi tugas dia di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Hakim itu harus aktif, dan pada saat ini kan di depan matanya apa yang dikatakan tuntutan-tuntutan untuk memutuskan hukuman mati di depan hakim di sidang pengadilan Jakarta Selatan, secara aktif kelompok masyarakat mengajukan tuntutan itu. Lepas daripada itu juga kita melihat bahwa keluarga daripada korban ini juga terus-menerus mensuarakan apa yang menjadi keadilan berdasarkan apa yang dialami atau dianut di dalam masyarakat kita. Jadi ini merupakan suatu pengaruh dan hakim juga harus menggali itu dan menempatkan itu di dalam pertimbangannya sebelum sampai kepada pengambilan keputusan. Saya kira begitu. Baik, pendapat saya. Pak Marwarar, tadi juga Anda menyinggung mengenai peraturan hukuman mati di dalam KUHP baru, di mana di dalam KUHP baru ini ketentuan pidana hukuman mati mesti diberikan dengan masa percobaan 10 tahun dan bisa saja ada kemungkinan akhirnya tidak jadi dieksekusi, begitu Pak Marwarar. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, inilah yang saya katakan tadi, ini suatu kontroversi tersendiri yang menurut saya ini menjadi suatu indikator bahwa pemerintah kita, pembuat undang-undang sebenarnya tidak menyetujui lagi hukuman mati itu, tetapi dia mengadakan satu tahapan-tahapan untuk bisa sampai kepada kesimpulan itu dengan adanya suatu sikap bahwa di masa lalu eksekusi hukuman mati akan dilaksanakan begitu berkekuatan, tetapi sekarang tidak. Tunggu dulu 10 tahun. Banyak hal-hal yang sifatnya positif atau negatif dari hal itu, terutama sekali terhadap seorang korban. Kalau memang itu menjadi sesuatu yang katakanlah dia mencari nanti bagaimana memperoleh keterangan bahwa dia berkelakuan baik, sisi negatifnya akan terjadi di sana. Dia akan mencoba mencari atau mengendalikan kelakuan meskipun itu rekayasa misalnya, supaya dapat bahwa hukuman mati itu tidak dilaksanakan. Di samping itu kita melihat juga bahwa pertimbangan untuk menghapus hukuman mati dengan cara ini secara perlahan tidak diimbangi, tadi saya sudah katakan, dengan stelsel pidana ketika di dalam KUHP itu masih juga bahwa hukuman itu sesudah hukuman seumur hidup yang dianggap tertinggi, dia hukuman penjara yang di bawahnya adalah maksimum 20 tahun.
sehingga manuver atau katakan ruang gerak bagi hakim untuk meletakkan keadilan dalam situasi itu agaknya terbatas karena kita masih sudah berubah KUHP menurut sistem nasional, tetapi sel-sel pidana masih menggunakan dari sistem kolonial seperti itu. Saya melihat ini menjadi problematik ke depan. Baik, Pak Marwarar, satu hal yang menjadi perhatian masyarakat yang menarik sorotan dari berbagai pihak dalam kasus ini adalah terkait motif, di mana sebelumnya jaksa saat sidang tuntutan menyebut bahwa pembuktian motif tidak lagi menjadi fokus utama karena bersifat subjektif dan individual begitu. Namun kemudian tadi dalam pertimbangannya majelis hakim menyebut bahwa kecil kemungkinan pembunuhan ini dilatar belakangi oleh tindakan pelecehan seksual yang dilakukan Yosua terhadap Putri Chandrawati. Anda tentu menyimak persidangan ini sejak awal hingga akhir. Bagaimana tanggapan Anda terkait motif ini? Ya, lepas dari apa pertimbangan hakim dulu, pertama di dalam doktrin, kalau kita baca literatur-literatur yang sangat mumpuni tentang itu, dan kita juga sering merujuk kepada jurisprudensi yang ada di negeri Belanda, maka seorang penulis yang sangat berpengaruh di dalam hukum pidana itu mengatakan motif itu di dalam pembunuhan berencana bukan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan. Motif apapun itu. Tetapi adalah bahwa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan terencana, dan menurut saya ketika saya mencoba mengikuti perkembangan yang terjadi perdebatan di persidangan antara lawyer itu, rencana itu mereka anggap sebagai suatu rencana yang benar-benar seperti perencanaan sesuatu pekerjaan besar yang katakan saya sinis mengatakannya, jangan kira bahwa perencanaan dalam pasal 340 itu seperti rencana pembangunan semesta yang harus memiliki rapat-rapatnya, kemudian ada rumusan-rumusannya dari persiapan dan sampai eksekusi. Tidak, tetapi di dalam doktrin maupun jurisprudensi seperti dikatakan oleh Remmeling itu, dia hanya membutuhkan waktu yang tenang untuk memikirkan sebelum eksekusi. Itu sudah merupakan suatu rencana. Barangkali kalau dari fakta persidangan yang kita lihat bahwa waktu yang diambil atau berlangsung sebelum pembunuhan itu terjadi dengan seluruh proses yang kita ikuti di persidangan, saya kira cukup bahwa mereka memiliki suatu ketenangan dan itu merupakan rencana. Belum lagi misalnya rencana itu telah disusun bahwa dibuat dulu satu skenario tembak-menembak. Itu juga adalah bagian dari rencana itu. Sehingga oleh karena itu motif di sana tidaklah menjadi sesuatu faktor yang penting lagi. Apalagi ketika terjadi misalnya bahwa korban itu sudah meninggal. Sehingga tidak ada lagi urgensi untuk memperdebatkan apakah memang ada perkosaan atau pelecehan seksual yang menjadi motif bagi terdakwa. Baik, terima kasih Pak Marwarar Siahaan, Hakim Mahkamah Konstitusi tahun 2003-2006 telah bergabung bersama kami di Breaking News.